Oke, sudah 30 terus kita kasih napas. Ingat yang tadi kecil adanya di atas di hidung. Tangannya ditekan ke mulut dan hidungnya, kemudian kepalanya didomakin. Nah, didomakin ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pertama-tama kami mewakili dari Install Jakarta Center, ya, menyebut Bapak sekalian dari Dinas Kesehatan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat. Ya, selamat datang Pak, Bapak Ibu sekalian, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk memberikan penyuluhan pembekalan untuk kami semuanya di hotel. Ya, kami sendiri di hotel, keamanan dan keselamatan itu tetap menjadi prioritas utama. Betul. Dan sangat beruntung pada hari ini, tahun 2023 ini, training pertama langsung dilakukan oleh Dinas Kesehatan, ya, Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ya, kami harapkan nanti setelah training ini, ilmu yang kita dapat hari ini tidak hanya berguna untuk kita di sini di hotel, ya, tapi juga bisa diterapkan juga di keluarga atau bahkan di masyarakat di sekitar kita. Ya, jadi untuk tidak berpanjang waktu, kami menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Hari Bintang. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau pagi-pagi harus lebih semangat ya Pak. Baik, pertama-tama terima kasih kepada pimpinan dari Hotel Ibis Jakarta Sunter. Dalam hal ini ada Pak Adian Utomo selaku General Manager, kemudian Ibu Paras selaku PIC kegiatan hari ini ya Bu. Terima kasih karena penghubungnya beliau nih Pak. Jadi kemarin kita memang sempat ada kunjungan ke beberapa instansi. Yang jelas yang masih di wilayah DKI Jakarta kami harus datangi karena pelayanan ambulans gawat darurat ini sangat penting sekali, karena apabila ada kejadian gawat daruratan mungkin Bapak Ibu bisa memanggil kita 24 jam. Karena seperti halnya public safety center yang lainnya, ada kepolisian, ada pemadam kebakaran ya, atau yang lainnya ada Basarnas, ada POTP ya. Nah, kami pun di ambulans gawat darurat penting karena bisa saja kejadian gawat daruratan ini terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Artinya mungkin Bapak Ibu yang mungkin tidak hanya tinggal di daerah sini, yang mungkin masih wilayah DKI Jakarta, silakan hubungi kami ya. Nah, izin Pak, kita perkenalkan dulu bahwa kami ini dari sebelumnya namanya Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi sekalian perkenalan nih Pak. Kebetulan pertanggal 1 Januari 2023 ini kita berubah nama sebenarnya menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ambulans gawat daruratnya tidak hilang sebenarnya, jadi lebih luas lagi, bahkan lebih ke bencanaan. Nah, tujuan kami datang ke sini juga adalah kami dari bagian sumber daya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Tujuannya adalah membentuk first aid responder kepada seluruh instansi-instansi yang ada di DKI Jakarta, sehingga ketika ada kejadian gawat daruratan, Bapak Ibu paling tidak bisa melakukan tindakan ya untuk orang-orang terdekat. Ya, kalau bisa ada bencana, Bapak Ibu juga bisa melakukan tindakan seperti apa, harus berkoordinasi. Nanti kita akan jelaskan. Oh, kalau ada bencana harus koordinasinya ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian kalau ada kejadian gawat daruratan perorangan, serangan jantung, nanti kita juga belajar. Penanganan luka, patah tulang, kita juga belajar. Artinya pelajaran ini bisa juga kita bawa suatu saat ke keluarga. Ya, karena kejadian gawat daruratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Contoh yang punya anak kecil, terjadi ada choking, ya, tersendat anaknya. Gimana sih tindakannya? Nah, di sini kita kebetulan kami bawakan instruktur-instruktur kami yang sudah biasa mengajar di seluruh Indonesia. Ya, ada mungkin boleh ada Pak dulu kali ya, Dr. Maria Elizabeth. Ya, yang akan mengajar ya boleh. Sini. Sekali perkenalan aja ya Pak. Ini biar nggak terlalu resmi ya Pak. Kalau resmi kayaknya tegang banget gitu ya Pak. Jadi santai aja. Hello. Ya, kalau saya bilang hello jawabnya hi gitu ya. Hello.
Baik. Ini beberapa kita ajak rekan-rekan kita. Pertama dari sebelah kanan ada Dr. Maria Lisbeth. Selamat pagi. Ya. Beliau adalah instruktur diklat di Pusat Krisis dan Kegawatan Kesehatan Daerah. Ya, saya masih belibet ngomongnya ya Pak. Beliau masih agi di ambulan gawat daerah gitu ya. Kemudian itu berapa lama nih Dr. Lisbeth? Lebih 9 tahun. 9 tahun. Kemudian Bapak Mulyadi Esther Nurse. Oke, selamat pagi. Ya, ada berapa lama Pak Mul? Ya, kurang lebih 15 tahunan. 15 tahun. Saya lebih deh ya Pak Mul. Kemudian Bapak Habibie Esther Nurse. Beliau juga instruktur diklat juga. Pagi, Pak, Bu. Ya, ini udah senior lagi nih, bisa lebih dari 15 tahun ya. 20. Kemudian 20 tahun bukan? Kemudian ada Mbak Gita, ya. Kemudian ada Mbak Alifah dari bagian humas. Nah, Mbak ada Mas Arai juga, ya, fotografer. Ya, ya, oke, terima kasih teman-teman instruktur. Silakan kembali ke tempat dulu. Sekilas bahwa tugas dan fungsi kita sebutnya PK3D supaya gampang ya Pak. Saya kalau kepanjangan agak ribet. Jadi PK3D ini adalah unit pelayanan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, tugas kami selain melakukan pelayanan ambulans gawat darurat juga mengakomodir kegiatan-kegiatan evakuasi ya, seperti halnya rumah sakit misalkan orang mau refer, itu ketersediaan bednya apa semuanya itu juga masuk di kita Pak. Nah, lebih luas lagi kita coba titik beratkan di ambulans gawat darurat karena ini lebih ke gawat daruratannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan butuh ambulans gawat darurat silakan telepon ke 112 dan 119. Sangat simple ya. Jadi manggil ambulans sudah ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Atau bisa juga menggunakan aplikasi Jaki ya. Aplikasi Jaki Bapak Ibu bisa download di Play Store atau App Store ya. Nanti ngisi data sedikit ya, mungkin email dan nomor telepon. Kalau Bapak sudah punya aplikasi Jaki, Bapak nanti akan menemukan di situ ada tombol darurat. Ya, tinggal tekan 3 detik, nanti sinyal akan masuk ke call center kita dan call center kita akan menghubungi Bapak Ibu. Nanti kita akan luncurkan unit yang terdekat ada di daerah posisi Ibu, Bapak. Ya, ambulan kita tersebar di 5 wilayah, Jakarta Barat, Utara, Selatan. Yang terbaru, bahkan kita punya ambulan kapal kita tempatkan di Pulau Seribu. Ya, jadi warga di Pulau Seribu itu warga DKI Pak, cuma berada di sana. Nah, ketika di Pulau Pramuka di sana ada RSUD Pulau Seribu tidak bisa melakukan penanganan dengan mungkin alat dan SDM-nya terbatas, maka dia akan di-refer ke darat. Nah, nanti di refernya menggunakan ambulan kapal kita dan dijemput oleh ambulan darat kita di Marina. Kira-kira seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan butuh ambulan, jangan lupa telepon kemana? 112 dan 119. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Oh, satu lagi Pak. Jadi tujuannya yang tadi adalah untuk memberikan pemahaman tentang kegawadaratan. Satu lagi, kita mau bentuk namanya first aid responder Pak, izin. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut. Jadi nanti materi ini lebih ke first aid dulu. Jadi untuk pembekalan Bapak Ibu dulu secara pribadi. Nanti akan ada berjenjang nih Pak. Nanti kalau bisa diizinkan Pak Dia, nanti akan ada materi tentang kebencanaan lagi. Kebencanaan ini bisa karena alam, bisa karena kelalaian manusia. Kalau alam kan banjir, kemudian apalagi ya, tanah longsor, pohon tumbang ya. Nah, kelalaian manusia ini bisa karena gedung runtuh, kemudian jembatan ambruk ya. Nah, itu seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu akan ada materi-materi lanjutan. Dan materi yang kita berikan pada saat hari ini juga materi yang sangat simpel. Dan kita akan berikan lebih panjang lagi materinya karena gawat-gawatnya itu sangat banyak. Ya, jadi itu saja mungkin mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin cuma hanya 2-3 jam ke depan, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk Bapak Ibu semua pegawai Hotel Ibis Jakarta Sunter ya Pak, seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Adrian atas nama kami PK3D, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya langsung saja, siapa Pak Habibie atau Pak Habibie? Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi teknisnya kita materi dulu baru praktek ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin biar semangat untuk salam pagi itu, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat pagi. Ya, biar pada semangat gitu ya. Udah semangat lah ya? Belum. Baiklah, dites ya. Pagi, semangat. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik ya, semangat. Kalau belum salah, semangat aja malah. Baik, coba saya pengen tepuk semangatnya. Kalau saya bilang tepuk semangat gitu ya. Oke, saya coba kayak tepuk pramuka, semua itu pramuka. Baik, tepuk semangat. Baik, gitu ya, harus semangat. Sudah bisa mulai? Sudah bisa konsentrasi mana Bu? Siap? Coba saya cek. Tepuk satu. Tepuk satu. Dua saya nggak bilang tepuk. Ya, belum sama konsentrasi berarti ya. Pikiran masih di rumah kayaknya. Coba ulangi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Kurang semangat. Tiga lagi karena ini udah benar konsentrasi. Sekali lagi coba saya cek. Tepuk satu. Dua. Udah 99%. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Hari. Bahwasanya sekarang kita memberikan sosialisasi sekedar pengenalan ilmu tentang penanganan dasar kedaruratan. Ya, jadi penanganan dasar kedaruratan ini yang masih dasar. Karena kalau kita bilang kedaruratan itu terjadinya di mana? Di mana? Kapan? Pada siapa? Oke. Ya, jadi kalau kedaruratan itu terjadinya di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi bisa pada saya, bisa juga pada Bapak dan Ibu. Ya, nih saya lagi ngajar nih, tiba-tiba saya jatuh pingsan. Yang lawan saya siapa? Siapa? Jangan di sini kan? Nah, Bapak dan Ibu tentunya harus siap kan? Harus siap. Ya kayak gitu ya. Jadi kita melihat pembelajaran itu kurang lebih 2-3 jam ini ya. Baik, langsung selesai. Nah, kita inginan kita 2-3 jam ini kita akan harapannya adalah setelah mengikuti materi, jadi Bapak dan Ibu itu mampu melakukan penanganan dasar kedaruratan. Ya, kayak gitu. Nah, materi yang kita sampaikan adalah ini Pak, 3 poin ini tentang SPDT atau ES, juga tentang bantuan hidup dasar, dan berlanjut tentang bagaimana penanganan tentang luka dan fraktur, luka dan patah tulang. Gimana sih kalau ada pasien korban dengan standar itu diapain? Kalau ada korban dengan luka dan fraktur itu diapain? Seperti itu ya. Jadi kemudian. Nah tentang gambar awal, ini gambar apa nih? Gambar ini. Terangkat tuh. Kalau dari mana emang jatuhnya kelihatan? Itu mana? Ini gambar apa? Terangkat tuh. Sepakat semua. Sepakat. Enggak, ada cewek cantik di sini. Kalau saya kan ada cewek cantik gambarnya. Ya. Ya. Ini adalah gambar. Jadi gambaran kesabarannya. Karena kita tahu ya, di Indonesia ini kasus yang banyak terbanyak itu nomor 1 masih ya, masih kasus ini ya. Kedua, di Indonesia pertama yang kedua apa ini? Kecelakaan lalu lintas. Ini yang kedua kasus yang terbesar ya. Ini makanya kalau kita bicara tentang kedaruratan sehari-hari, inilah yang sering kali terjadi. Kalau ada kejadian ini, ada kasus seperti ini, berarti Bapak dan Ibu harus siap memberikan tindakan sesuai dengan kompetensi Bapak dan Ibu. Ya, karena Bapak dan Ibu non-medis ya, bukan perawat, bukan dokter, bukan lain-lain, atau medis. Tapi Bapak dan Ibu boleh melakukan ini, mampu, ya, sesuai dengan kompetensi yang dipunyai. Nah, hari inilah kita memberikan dasar-dasar gimana sih cara penanganan tentang kasus ini dan juga kasus ini. Dua ini ya. Yang selanjutnya adalah keluarganya ada kriminalitas, bencana, narkoba dan lain sebagainya. Ya, yang pertama makin tadi tentang SPDT. SPDT itu adalah sistem penanggulangan gawat darurat bencana. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hari tadi. Nah, ketika Bapak dan Ibu membutuhkan pertolongan, ya bisa kemana aksesnya? Bisa minta bantuan kemana? Tadi akses ini nomor 112 atau 119.
Karena kita lihat dari pengertiannya, SPG itu adalah suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 atau 112 dengan melibatkan masyarakat. Nah, ini kalau kenapa kita pakai kata 119? Kalau 119 itu udah nasional, artinya call center di bawah kendali dinas kementerian kesehatan. Ini 119. Dan 112 itu kendalinya di mana? Ada di BPBD, Badan Penanggulangan Gawat Darurat Daerah. Jadi ketika Bapak dan Ibu meminta bantuan ke situ, asesmen, ya, ke sana dan dilanjutkan ke kami sebagai pemberi penanganan dan lanjutan beserta penanggulangan. Ya, jadi ketika ada korban gawat darurat, silakan Bapak dan Ibu langsung penanganan di sana sambil menunggu kami, ya, menunggu kami datang ke TKP, ya, seperti itu. Oke. Nah ini alurnya, ya, ini alurnya nggak beda jauh, 119 ataupun 112. Ya, ini alurnya ketika ada panggilan darurat. Nah, disinilah posisi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ketika ada korban gawat darurat, disinilah peran Bapak dan Ibu. Jadi memberikan penanganan, ya, mengetahui proses yang harus lakukan kemana di sini. Nah, Bapak dan Ibu bisa call ke 119 atau 112 bisa. Dia akan kalau 119 akan langsung tangannya administrasi nasional orang-orang nasional, pusat komando nasional. Jadi bisa. Nah di sini dia akan melakukan ke PSC kabupaten atau kota dan selanjutnya bukan akan ke tugas pada mereka. Kalau Bapak dan Ibu pencet call center 119, belum pernah nyoba? Belum? Mau nyoba hari ini? Mau ada yang nyoba? Benar nggak sih ini call center ini apa bisa birokrasi aja ya? Mau coba sekarang? Mau ada yang nyoba? Silakan. Mana pakainya yang ini? Yang apa? Yang on? Apa yang bagus? Apa lagi? Saat lainnya ya, silakan. Dibaca, dicoba itu. Kalau korban itu menemukan di jalan korban ini, ya, terkenal bisa itu. Ya. Atau bisa menjadi 112, langsung 112 di sini ya. Dikendali BPBD. Ya, BPBD langsung mengangkut kepada kami, jadi kami akan datang. Ya, ingat proses-prosesnya. Ya, ketika melakukan perizinan khawatir, pasti akan minta bantuan. Kalau nanti wah ini telat lah ini karena kemacetan, ya mungkin. Tapi kami ambulans kami sudah tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta ini, Pak. Ya, 5 wilayah. Jadi kalau di sini pos yang terdekat kamu di mana ya? Ini punya siapa ya? Pernah ada? Punya bukan? Kalau udah juara kasih dia ada. Oh, kalau ada tuh sana di ini. Jadi ketika hotel Ibis ini, ya, hotel Ibis ini yang membutuhkan bantuan ambulans, ketika telepon, yang datang yang dekat. Ya, coba aja kalau nggak percaya, dicoba. Ya seperti itu ya. Jadi nggak langsung, wah korban akhir aja lama kalau korban akhir karena dia dari mana? Korbannya terpaksa sama Bu. Jadi sama kami akan ada untuk warga DKI gratis. Ini free ambulan ini. Jadi nggak tahu, oh ini ambulan mahal nih. Ini free ya untuk warga DKI Jakarta. Tapi kalau korbannya dari kecelakaan dan sebagainya, walaupun orang mana, orang Semarang, orang Banyuwangi ini gratis. Tapi ketika kita untuk evakuasi, mau rujukan mau ini gitu, ke rumah sakit itu beda. Karena ini anggarannya anggaran DKI sih ya. Jadi gratis untuk warga DKI. Tapi kalau untuk korban kecelakaan, apa orang yang mana itu gratis untuk. Oh iya betul. Ya, nggak ada yang moto tadi. Oke, nah ini saya moto. Ya, ketika Bapak Bapak ini 3 usul ini sudah menyatu. Jadi nanti pusat komando yang akan ketika ada kriminalitas, ya kan, polisi ini ketika kebakaran ada macam. Jadi ketika terjadi di wilayah DKI Jakarta ini 3 usul ini akan datang. Ya, jadi jangan lupa untuk menelpon nomor ini. Oke, nah karena tujuannya apa? Tujuan dari ini tadi meningkatkan akses dan pelayanan darurat, mempercepat respon penanganan korban, dan juga menyelamatkan jiwa dan mencegah kesehatan. Jadilah tujuan dibentuknya SPG ini. Ya, tadi makanya tadi kata lagi ya, jangan ragu-ragu. Oke, nah pas-pasnya dari pelayanan SPG ini ya, ada pra rumah sakit, dan antar rumah sakit. Kira-kira fungsi peran operator ini kalau ada dengar kopi ini, gimana? Nah, di rumah sakit itu dalam fungsinya. Kalau ini enggak, kalau rumah sakit ya, alat hotel dan sebagainya, alat-alatnya. Kalau rumah sakit ini fungsi rujukan. Ketika di rumah sakit A, dia tidak kurang penolongannya, tidak tersedia ICU misalkan, baru tidak tersedia lain, kalau rumah sakit.
Jadi peran bapak dan ibu adalah di rumah sakit. Jadi bagaimana cara respon ya, betul. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut, halo. Lanjut ya. Oke, nah ini makanya apa saya bilang di rumah sakit dan bapak ibu termasuk masyarakat awam. Maksud awam di sini awam di bidang kesehatan. Nah, ini ya. Ini kalau yang saya belajar kalau bapak ibu mana ini? Kalau di sini. Dan lain-lain. Perangkat hotel gitu ya. Gitu ya. Oke, nah yang pertama, kenapa sih bapak dan ibu boleh melakukan ini? Karena inilah yang menjadi kompetensi bapak dan ibu. Pertama adalah bapak dan ibu ini mengakses dapat meminta pertolongan, call help, bisa menghubungi namun sedang saja. Nah, jadi fungsi bapak nanti kita yang kedua bisa melakukan resusitasi jantung paru. Nah, RJP bantuan hidup dasar. Nah, ini karena sama kasusnya gawat pertama tadi yang dari dada tuh, ya itu. Jadi bapak ibu bisa melakukan. Gimana caranya? Saya akan kasih tahu nanti ya, selanjutnya. Ketiga adalah bisa melakukan menghentikan perdarahan. Nah, kalau di depan ini bisa kita jangan ini, kita pulang kalau kita ada di situ. Ya, kita bantu dengan kemampuan kita. Kalau ada darah, jadi bisa dihentikan darah. Bisa dengan apa sih? Dengan apa aja ada. Dengan apa aja ada. Dengan apa aja bisa masuk. Ya, tidak harus asam ini. Nanti kita kasih tahu terus. Bisa memberikan memasang balut gida ya. Balut gida ini pada korban-korban yang mengalami patah tulang, takut. Kalau mau jadi kesini, patah tulang aja gitu. Dan bisa dengan apa? Dengan apa aja. Jadi kalau kendala itu tidak harus tunggu apa sih yang ada. Namanya pertolongan. Yang penting teman-teman nanti mampu seperti apa sih ya. Yang lainnya adalah dapat memindahkan korban dengan benar. Ya, jadi nah cara memindahkan korban pun terus sesuai. Jangan dia pada begini, angkat aja. Ya ini ada caranya, jadi tidak sembarangan. Kalau misalkan saat tabrak dia mengalami dislokasi atau kita lihat kakinya begini, kita tarik, ya tadinya cuma tinggal atas, ketika di atas apa gitu. Ya tadinya nggak perdarahan, ketika di atas dan mengalami perdarahan di dalam. Dan terjadi shock yang dia. Nah itu cara pun ya harus benar seperti itu ya. Oke, inilah kompetensi inilah yang harus didapat atau dipunyai oleh bapak dan ibu sekalian. Oke, ya, tuh, lanjut. Bahasa cek kesadarannya. Kalau saya bilang satu, kalau tadi tepuk ya. Kalau saya bilang satu, bapak ibu cuma kalau nanti jadi sini. Apa? Oh iya aja. Kalau bilang saya tepuk satu. Oh satu. Kalau saya bilang dua, jadi nggak akan bilang urus. Apa? Dua. Urus. Tangan juga dong urus, biar boleh urus. Yang setelahnya dia kaget. Ya. Tapi kalau saya bilang tiga, tepuk dua kali bilang yes. Apa? Yes. Itu udah yes. Coba tiga. Yes. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Dua. Tiga. Nah, ini jangan ngantuk. Kalau saya langsung satu, ngantuk begitu ya. Jangan tiga gitu. Oke, dalam pertanyaan sini ada? Ada. Nah, ada sekedar video tentang 112. Ada kali ini? Ibu Maria, jadi bapak setelah seperti ini lah, ya. Nah, kejadiannya kebakaran, bulan ini ya. Tapi sekarang ini masih pada agak lama ya. Sebenarnya kalau baru itu udah sekarang itu udah. Nah ini ambil kita di warna hijau dan sekarang berganti ya warna biru putih, warna bersalah. Nah, ketika bapak ibu mengatur bisa. Ini namanya Jakarta Siaga 112. Ini operator 112 ya, operatornya. Nah. Jadi ini ada DPD. Adalah pelayanan darurat dengan nomor undang. Panggilan dapat kita dan semua operator dan penumpang untuk kebutuhan terkait keadaan darurat, seperti kedaulatan medis, kebakaran, keamanan,
dan jika Anda menyambut Jakarta Siaga 112 yang akan terlibat dalam panggilan ini adalah segenap jajaran instansi pemerintahan provinsi dengan strategi utama BPBD dan Kapolri, Disko, AGD 118, Polda Metro Jaya. Kenapa dari AGD 118 ya? Masih AGD 118. Pembangunan BPBD. Secara kronologis, mekanisme layanan call center 112 adalah menerima panggilan berjawab dari laporan dari masyarakat, menanyakan informasi secara lengkap kasus kecelakaan lalu lintas, menjadi laporan dengan melakukan koordinasi bersama strategi instansi pemerintah yang terkait melalui radio HP, prop dan aplikasi login. Kemudian memantau kasus yang sedang terjadi oleh Back-Office melalui web monitoring hingga penanganan selesai. Bagian menyalahgunakan layanan Jakarta Siaga 112 akan menghadapi sesuatu peraturan. Saat Anda melakukan 112, siapkan diri Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dan tugas. Apa jenis keadaan darurat di mana lokasi kejadian? Apakah sudah ada korban atau belum? Apakah kejadian terjadi di mana? Lalu jika nama dan Bisa dibuat kayak gini lah ya. Ekspor itu gini Pak. Tujuannya adalah kalau misalkan kalian ada kejadian itu harus lapor kemana? Perlu buat kayak gini ya. Ya, baik ya. Itulah sekilas video tentang layanan 112. Jadi kasus apapun ya, jadi kasus apapun tentang daratan, jadi kalau itu bisa masuk nomor itu. Ya, ini yang lalu ya. Ada pertanyaan lagi? Belum. Satu. Oke. Nah, sekarang materi yang kedua ini ya, tentang tadi gambar yang pertama kita tampilkan tentang bantuan hidup dasar atau basic life support. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan kasus gagal darurat dan jantung, orang tiba-tiba nggak sadar, harus ngapain sih kita? Ya, apa sih peran kita ya, sebagai masyarakat awam di sini yang pertama kali menemukan seperti itu? Ya, oke. Kita lihat juga definisinya dulu. Nah, ini gambar apa sih? Gambar jantung sebelah saja. Gambar jantungnya kurang lebih kayak gini, ya. Walaupun saya jelasin agak ini ya. Ini gambar jantung. Oke. Tuh, jantung itu seperti apa ya? Besarnya ternyata sekepal Bapak ini jantung di dalam itu. Tapi fungsinya untuk seluruh tubuh. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan seperti gambar ini. Inilah melakukan namanya CPR, ya, atau gerakan jantung seperti ini. Jadi mengkompresi, jadi menghindari. Nah, kita lihat pengertiannya. Jadi adalah serangkaian tindakan memberikan nafas buatan dan 3 kali yang keluar pada penderita yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Ya, ini menurut tahap tahun 2020. Jadi update ya, dan 2020. Ini Bapak dan Ibu bisa melakukan ketika menemukan korban dengan gangguan serangan jantung tiba-tiba. Ya, takut ini, jangan takut kalau memang nanti sudah yakin. Nanti kita praktekkan jadi ya. Oke, tujuannya ini oke. Nah, indikasi buat apa saja kita melakukan pertama adalah ini. Ada yang namanya 2 kategori kematian. Ada yang namanya kematian klinis dan kematian biologis. Nah, kematian klinis adalah korbannya sudah henti nafas dan henti jantung, dan dari waktunya baru beberapa menit
yang penting sebelum ini. Nah, ada yang namanya kematian biologis, kalau pas sampai 6 menit, itu sel otak itu sudah mengalami kematian. Nah ini sudah Bapak dan Ibu sudah tidak bisa melakukan ini. Kalau waktu ini, makanya harus cepat. Tapi ketika orang jatuh pingsan, langsung respon. Seperti apa sih? Lakukan seperti apa sih pemberitaannya? Nanti ada tahap-tahap aja, tahu ya. Nah, tapi ketika kejadiannya sudah lewat ini, Pak, 10 menit, itu ternyata otak sudah mengalami kerusakan yang irreversibel. Artinya yang mengalami kematian batang otak. Jadinya kalau hal di sini itu Bapak sudah tidak bisa melakukan ini. Tapi kalau masih kurang dari ini, Bapak masih bisa melakukan itu. Ya, biasanya ketika menemukan percepat. Ya, tahapan kayak gimana? Cara melakukannya. Nah, pertama ini rantainya ini. Kalau Bapak lihat simbol-simbol ini, ya, simbol-simbol ini adalah ini simbol apa nih? Gambar apa nih? Kalau pohon. Ini gambar tangan kompresi. Ya. Ini gambar. Nanti ada dapur ya. Sebenarnya ada gambar lain di sini. Ambulan, kita ini dari rumah sakit. Nah, ketika Bapak dan Ibu menemukan korban, di sini ada yang pernah melakukan BHD atau BHD? Pernah? Sudah pernah? Kok orang langsung apa paniknya? Di pelatihan ya? Di pelatihan sudah pernah. Oh, berarti udah jago. Maksud saya jelas berarti. Udah bisa semua? Oke, Rizky aja udah lupa. Kadang ada kasusnya nggak dia jadi udah lupa ya. Oke, saya yakin kalau teman-teman orang-orang hotel udah pernah pelatihan first aid. Ya, berarti saya tinggal mereview saja, ya, mereview. Nah, pertama, ketika Bapak dan Ibu menemukan korban, ya, misalkan dia pingsan, ada, yang harus diperhatikan adalah 3A. 3A. Apa 3A? Aman diri, aman lingkungan, aman korbannya, aman pasien. Aman diri itu kayak gimana sih? Kita untuk perlindungan diri, ya, minimal kita menggunakan alat pelindung diri. Kita mau megang korban nih, kalau dengan kayak gini, kira-kira aman gak ya? Kita nggak tahu korban itu punya penyakit riwayat yang menular dan sebagainya, kita nggak tahu kan. Makanya kita punya minimal apa kalau nggak ada kan, kalau kita remedi pakai handphone gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu, apa aja yang di lingkungan itu? Bisa lingkungan plastik gitu ya, sebagai perlindungan supaya tidak langsung bersentuhan langsung dengan korban. Artinya gitu, ya minimal dengan APD itu. Alat pelindung diri. Terus aman lingkungannya untuk kita nolong aman nggak? Gitu ya, kira-kira lingkungannya aman nggak untuk kita nolong? Terus aman korban, posisi korbannya gimana? Dia termasuk tengkurap atau terlentang atau deplas. Jadi karena melakukan RJT ini atau PCR, ini posisi pasien itu harus turun di tempat yang alas, yang keras, ya, yang rapat. Jadi ya, jadi kita harus aman diri, aman lingkungan, aman korbannya. Kalau misalkan kita datang kita sendiri, itu pasien pingsan tapi kita sendiri, boleh kita nolong? Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Harus ada saksi gitu ya. Jadi jangan coba juga kalau itu istri kita, saudara kita, silakan saja. Tapi ketika orang lain harus disaksikan. Karena khawatirnya nanti terjadi apa-apa, tidak ada saksi malah kita yang jadi seperti itu ya. Nah berarti itu nggak aman buat kita kan? Ya udah nggak usah tolong. Tapi kalau kita lihat di sisi kemanusiaannya, kita tolong kasihan kan? Seperti itu. Masalah berhasil atau tidak, ya terserah gitu kan. Kayak gitu. Tapi kita kalau nggak aman, ini kita. Tapi kita ambil bantuan aja, baru kita aja, ya. Jadi aman diri seperti itu. Kita harus memperhatikan hal itu, ya. Kedua, nah kalau kita sudah aman, lalu kita ke korbannya, ya. Korban pertama adalah cek kesadaran, ya. Cek kesadaran. Ini pasien ini tidur kan? Apa emang benar-benar dia serangan jantung? Kan kita pastikan dulu serangan jantung atau tidur hanya pura-pura. Apa emang dia udah megang siap dengan pisaunya gitu? Akan terjadi tanggungan atau benar-benar ada kayak gituan kriminal seperti itu ya. Makanya kita tadi aman diri pasien aman baru kita cek kesadaran. Dengan cara apa sih cek kesadaran? Dengan cara dipanggil saja, dipanggil ya. Ada yang kita namanya teknik aku, alat verbal sign respon. Jadi bisa kita panggil papa, atau siapa yang bisa papa, pak bangun pak, dipanggil. Kalau dipanggil juga, oh ini sih dia bisa nih, tapi nggak tahu di arah gua. Kan ada yang tidurnya itu dia dipanggil gitu dia nggak bangun, kan ada kan? Kalau udah disiram baru bangun gitu, atau dilemparin baru bangun. Ya. Nah kalau dipanggil nggak bangun, coba dengan rasa nyeri. Ya nyeri, dicubit-cubit, pak bu, bangun nggak dia? Kalau bangun, oh dia tidur doang. Kalau nggak bangun, ya udah ini kita udah cubit, kita udah rasa nyeri,
Yang tidak respon berarti dia unrespon. Dia nggak respon. Nah, oke, itu pada indikasi dia mungkin ada serangan jantung karena kita mendadak dia kita saksikan dia mendadak jatuh atau tidak sadar. Ya, jadi cek kesadaran dengan cara dipanggil aja, dipanggil ya dan langsung nyeri. Nah, kalau kita tahu dia ada menemukan korban nggak sadar gitu, nah lalu baru fungsi teman-teman adalah call for help, meminta bantuan. Ya, kemana minta bantuannya? 112 atau 119. Atau kalau ada puskesmas terdekat, Pak, Bu, itu petugas puskesmas. Nah, kayak gitu kan kalau dekat ya, fasilitas kesehatan. Kalau ada klinik, kami gitu. Gitu ya. Ada satu orang ada yang telepon, minta bantuan, satu orang ada yang memanggil petugas, dan yang lainnya bisa menolong korbannya. Sambil menunggu bantuan datang, peran Bapak Ibu harus nolong. Ya, kami pasti nggak sadar kan? Ya. Nah, pertama adalah kita pastikan korbannya ini, coba cek nadinya. Ya, cek nadinya. Di mana cek nadi? Ini ada di sini nih, dekat leher nih. Ya, jakun. 2 cm lah di kanan jakun atau kiri jakun. Mana jakun, tahu jakun kan? Ini jakun nih, kalau cowok gede-gede ini ya. Geser aja ke kiri 2 cm atau ke kanan. Pasti ada yang berdenyut. Berdenyut nggak, Pak? Berdenyut aja, mati itu. Kalau nggak denyut, ya, artinya ketika nadi ini berdenyut, berarti jantungnya masih fungsi. Kalau nggak berdetak, berarti jantungnya berhenti. Jadi situ. Kalau yang berdetak-detak itu di badan itu namanya jantung gitu ya, jantung berdenyut. Di sini bisa, namanya ini karotis. Di sini juga ada kan? Ini. Kalau orang di tensi itu ya, terus di sini ada namanya brachialis. Ya, di sini radialis. Namanya banyak kalau di kesehatan itu. Ya, itu adalah fungsi jantung. Jadi kalau indikasi jantung fungsi, kalau ini masih hidup berarti jantungnya fungsi. Kalau ini ini nggak sadar, kan tukang ngeceknya di sini ya teman-teman. Ya, bilang di sini nih bagusnya nih ya. Kalau untuk dewasa di sini, ya dekat jakun ini. Pokoknya bisa, dia kecil, kalaupun nanti berdetak kecil gitu. Ya, kalau sekarang kan masih melek nih kan, masalah belum makan doang lemasnya kan. Tapi hentakan denyut jantungnya masih keras kan? Keras nggak? Masih keras kan? Iya. Jadi itu indikasi jantungnya masih berfungsi. Gak usah di RJP kalau yang kayak gini. Nah, yang di RJP itu adalah yang nadinya itu tidak berdenyut. Ya, makanya cek nadi. Bapak Ibu cek nadi sambil nunggu bantuan datang, cek nadi. Cek nadi sambil di sini scan breathing, artinya lihat breathing itu pernapasan ya. Jadi cek nadinya sambil lihat pernapasannya. Ini ada suara napas nggak dari mulutnya, dari hidungnya, atau telinga kita dideketin. Ya, nadinya nggak berdetak, nggak berdenyut, napasnya juga nggak ada. Itu adalah tandanya korbannya serangan jantung, jantungnya berhenti. Kalau Bapak dan Ibu tahu di sini nadinya nggak ada, napas juga nggak ada, itu jantungnya berhenti. Apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Kita lakukan kompresi dada. Ya, kompresi dada. Dada mana? Dada kanan, dada kiri, tengah. Dada mana? Dada kiri. Ya, kompresi di tengah saja. Kompresi di tengah dada. Ya, kompresi dada sebanyak 30 kali kompresi. Diletakkan tuh, nanti akan dipraktekkan ya. Letakkan 30 kali ya dada, nanti ukurannya pokoknya tengah dada aja. Pokoknya kalau laki-laki ini puting ya, puting itu tengah-tengahnya udah di situ. Lakukan misalkan kompresi dada 30 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 kali kompresi. Nah, setelah kompresi dada, buka coba jalan napasnya. Kepalanya ditengadahkan. Ya, kalau dia pastinya bukan trauma, artinya bukan luka, hanya jatuh biasa kan nggak indikasi luka. Buka jalan napasnya ditengadahkan. Ini ekstensiin ya, ditengadahkan. Ya, ada nggak napas? Kalau nggak, kasih napas bantuan 2 kali. Buka jalan napas bantuan 2 kali. Itu kalau saudara sendiri. Ya, kalau bukan saudara, bukan ini terlalu kompresinya saja ya. Kompresi kita nggak kompresi dan sama napas. Karena yang kita kembalikan adalah jantungnya. Ya, 30 kali kompresi, terus buka jalan napasnya 2 kali ventilasi, 2 kali tiupan. Nanti diajarkan di praktek ya, supaya lebih jelas ya. Kalau yang udah pernah mungkin ada gambaran, yang belum mungkin ada apa seperti ini. Nah, ya 30 kali 2 ventilasi itu, buka jalan napas, terus beri pernapasan 2 kali. Itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika menemukan korban dengan serangan jantung, dengan jantungnya berhenti. Ya, kompresi dada 30, masih tiupan atau ventilasi 2 kali. Nah, itu aja. Itu yang kita sebut CPR atau RJP, resusitasi jantung paru. Ya, 30 kali kompresi, 2 kali kasih napas, itu namanya ngasih RJP.
Ya, itu baru satu siklus, ya. Kita memberitanya Bapak dan Ibu 5 siklus. Jadi jangan berhenti sampai situ. 32 kedua, 32 ketiga, 32 keempat, 32 sampai 5 kali. Udah 5 kali siklus, baru cek nadi. Oh, teraba, berarti jantungnya sudah berdetak. Gitu. Ya, kalau belum berdetak juga, nanti berdetak, lakukan lagi 5 siklus. 32 sampai 5. Pokoknya setiap 5 siklus. Nanti akan dilihatkan ada gambarannya ya. Mungkin sekarang ada gambaran. Oke, ya, kayak gitu. Nah, ketika udah 5 siklus, cek nadi, nadinya sudah teraba, oh berarti sudah berhasil. Kalau berhasil, tinggal diposisikan kayak gini. Oke, ini. Itu dewasa ya. Kalau anak sama kurang lebihnya ya, bedanya di tangan. Kalau dewasa tangannya 2 kompresinya. Kalau di anak tuh 1 tangan saja. Kalau di bayi 2 jari. Prosesnya sama kayak tadi. Prosesnya sama ya. Oke. Nanti ada di perbandingannya tidak. Nanti akan dijelaskan istilah lagi ya. Nah, kalau untuk ibu hamil bisa juga ya, tapi didirikan kayak gini gitu posisinya. Kalau ibu hamil. Oke, saja. Oke, ada tulisan ini? Agak jelas nggak Pak? Bu? Jelas ya. Lebih jelas di nanti. Oke, saya diskusi aja karena memang waktu ini ya. Oke, nah ini seringkali nih RJP ini berhasil dan tidak. Jadi ada yang berhasil tidak. Kita kemungkinan kebanyakan nggak hanya Bapak dan Ibu yang awam, yang kita pun medis seringkali gagal melakukan RJP ini. Ya, karena tidak memperhatikan hal-hal tadi. Ya, inilah yang disebut RJP berkualitas gitu. Nah, kalau melakukannya dengan 5 kategori ini, insya Allah pasien itu bisa tertolong. Pertama adalah kedalamannya. Jadi kedalaman kompresi nggak asal dalamannya, ya nggak asal. Itu 5 cm, kurang lebih 5 cm. Jadi kita dikira-kira aja 5 cm seperti apa sih mengkompresinya tadi Pak. Jadi nggak asal, nggak kedalaman, kalau kedalaman tulangnya pada patah semua. Ya, jadi kedalaman 5 cm. Kecepatannya 100 kali per menit. Kecepatan kompresinya. Jadi nggak 1, 2, 3. Jadi 100 kali per menit. Per menit itu 60 detik ya. 100 kali berarti 1 sampai 2 kali per detik. Ya, berarti itu. Apa ini? Kembang dadanya sempurna. Nah, kompresi tadi tuh jangan asal ini. Jadi biarkan dia ngembang lagi. Ya, itu. Ventilasi tidak berlebihan. Ngasih tiupan ke mulutnya tadi yang 2 itu tidak boleh berlebihan juga. Ya, itu ya. Minimal instruksi. Nah, maksudnya minimal instruksi adalah Bapak dan Ibu kalau lagi kompres RJP tadi jangan ngobrol, konsen di sana. Jangan baru 1, 2, aduh capek ntar. Enggak. Jadi selesaikan 30 kali, 2, 4. Selesaikan. Jangan ngobrol, jangan bercanda, ini serius. Jadi minimal instruksi. Ya, kalau dilakukan ini terlalu berhasil. Ya, jadi kebanyakan yang belajar hal itu. Oke. Nah, kalau sudah baik, nadi teraba, napasnya oke, pasien berhasil misalkan miring tangan korbannya, ya, miring posisi miring atau kayak gini posisinya terlalu. Nanti coba kita lakukan ya. Kenapa dimiringkan? Kira-kira kenapa dimiringkan? Hah? Iya, biar enak napasnya. Dia miringkan. Dan juga kalau misalkan dia tiba-tiba muntah, kalau posisi gini kan dibiarkan juga dia muntah ke bawah kan, ya. Tapi kalau posisi seperti ini misalkan muntah, kemana tuh muntahannya lagi? Balik lagi dia akan tersedak loh. Ya. Oke. Oh, ini video kan ini. Anggap aja nih Bapak dan Ibu di sini ya. Anggap aja gitu. Lagi antri dia. Wah, beli apa tuh? Sambal dulu. Dia tiba-tiba, jantungnya bergetar. Jangan dia. Jatuh dia. Nah, siapa yang nolong? Yang ada di situ kan? Teman-teman nggak bisa nalar. Ada yang datang nolong. Ya. And only, jadi dia kompresi saja ini. Ya. Kompresi. 30 kali kompresi ya. Ketika dikompresi, jantung ini akan bergerak. Jangan juga kompresi di atas kasur busa kasur spring bed, jangan. Ketika dikompresi, kasurnya yang tembus bukan dadanya. Ya. Jadi di tempat datar, alat ya. Berhasil. Itulah. Kan kalau berhasil senang juga kalau berhasil. Oke, bisa semester 1 ini diluarkan ya. Nah, kalau kita 119 karena semester 1.
Oke, itu tiga saja. Ada pertanyaan di sini? Itu kalau pasien. Nah, ada video satu lagi ini. Nah, sering kali terjadi apalagi dua ini. Kasus ini tersedak nih sering, ya. Lihat nih, yang di bulat. Ini pada senang gunain TikTok, padahal temannya sedang. Ini lagi makan rambutan ya. Dia bisa nolong dengan apa dirinya sendiri. Kalau nggak bisa dia udah apa yang terjadi? Kira-kira kalau nggak keluar apa yang terjadi? Kalau nggak keluar apa yang terjadi? Hah? Bisa tadi lama-lama. Nah, bisa juga lakukan isi apa tadi ya. Ini tanda-tanda gejalanya kalau misalkan nggak tidur ini. Ya. Caranya menolong orang tersedak gini Pak. Caranya adalah dilakukan back blow. Ya, ini gambar-gambar ini. Back blow atau tepukan di punggung. Ini sering dilakukan kan? Orang tua kita juga dulu ngajarin gitu. Sedang tepuk kayak gini. Kedua, bisa dilakukan dengan abdominal thrust pada perut. Ya, kayak gini nih. Nih kayak gini. Abdominal thrust. Ya. Tadi kalau back blow kayak gini, posisinya nanti dipraktekkan. Kalau abdominal thrust seperti ini Pak nih. Abdominal thrust. Ya, abdominal thrust. Atau chest thrust. Kalau untuk bapak hamil atau ibu hamil gitu. Di chest thrust di dada, diletakkan kayak gini. Ya, atau bisa sendiri nih. Kalau kita sendiri nggak ada penolong, ambil kursi kayak gini. Ya. Oke, kita sebut tekniknya itu teknik manuver. Nah, ini gambar-gambarnya yang sebut kalau terjadi kasus tersedak. Jadi nanti di ya. Kalau pada anak ini, deadlift ya, positive sniffing, kepala lebih rendah daripada. Oke, itu ini aja. Wah, tuh. Ini gambar apa nih? Tuh anaknya tersedak tuh, jatuh. Monyet aja bisa ya. Apalagi kita manusia. Instingnya dia, ketika anaknya kesedak tuh, melakukan apa ini? Apa tadi? Teknik apa? Heimlich manuver dengan abdominal thrust. Ya, dia aja bisa, apalagi kita. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi, luka patah tulang. Ya. Nah, luka dan patah tulang. Ini luka atau patah tulang? Luka. Bisa juga patah tulang, nggak tahu ya, dalamnya sirosen. Kalau ini patah tulang. Oke. Luka, ada luka ya luka. Patah tulang, tulangnya patah, gitu ya. Oke. Terus pengertiannya rusaknya jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh benda tajam, tubuh dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini kita harus mengenal tipe perdarahan nih, Bapak Ibu. Perdarahan itu ternyata ada yang merah muda, memancar, ada lagi. Nah, kalau perdarahan arteri atau nadi, yang dikatakan arteri atau nadi, nah ini. Darah itu merah muda, memancar dia, ya, bersama dengan tadi. Jadi, saat jantung ini suka dihentikan, agak sulit, ya. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu bisa dihentikan, ya. Dengan cara apa nanti? Kalau yang vena, yang dikatakan vena, darahnya merah gelap, ya, karena ada banyak sel, karena O2-nya sedikit, kalau sini banyak, ini dikit. Ya, mengalirnya tenang, jadi mengalirnya itu tenang, ya. Jadi mudah dihentikan gampang. Begitu sudah selesai. Apalagi pada kapiler yang di ujung-ujung kapiler itu, darahnya nggak gelap, netes pelan-pelan, netes. Kalau kayak periksa gula darah, periksa ini dia, nah itu kapiler. Ya, berartinya bisa berfungsi. Oke, jenis luka ada luka tusuk, luka lecet, luka tembak, gigitan, tembus, terpotong, robek, dan banyak sekali luka ini. Ya, yang penting Bapak dan Ibu tahu penatasan dia apa sih kalau ada luka. Pertama, penatasan luka, pertama cuci tangan untuk menghindari infeksi dan apa ini kalau untuk kitanya, petugasnya, atau Bapak dan Ibu yang menolongnya. Nah, kedua, bersihkan luka dari kotoran dengan air mengalir. Luka itu bersihkan dengan air mengalir, ya, air keran, atau kalau Bapak Ibu menemukan di jalan, gitu kan, beli air aqua aja, beli aqua ya, aqua yang 500 ml itu kan, beli aja 2. Yang satu bukan untuk cuci, yang satu untuk minum kita, juga. Harus juga kan Pak? Iya, beli 2 jangan 1. Ya, tek asin, itu kan steril ya, bagus, air mengalir. Oke. Ketika tutup buka, jika darah masih mengalir, masa pada babak pertama tambahkan. Jadi tutup buka. Dengan apa sih? Kalau ada kasa dengan kasa, ya. Kalau nggak ada dengan kain. Atau lebih mudah lagi, yang mudah didapat bisa menggunakan apa? Kalau di jalanan, Bapak Ibu menemukan luka apa korban dengan luka, ya, luka robek, ditutupnya pakai apa? Baju. Bapaknya nggak pakai baju gitu, dibuka. Pakai baju. Apa lagi? Ikat pinggang, buat ikatnya. Apa lagi? Ada. Yang mudah didapat, yang murah apa? Mbak ini pasti bawa di tasnya. Bawa apa? Nah, suka bawa balut kan?
itu pasti saya nanya mbaknya dia yang jawab. Tuh. Perempuan, oh bener, pernah tuh, aku pernah alami. Oh, terus pakai apa? Pembalut. Dari siapa balutnya? Oh, dari teman. Tuh, sudah praktekkan dia. Pasti perempuan di tasnya rata-rata bawa. Atau kalaupun nggak bawa, di pinggir warung itu ada kan? Pada jualan yang eceran, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Pokoknya itu steril apa bersih? Steril ya? Nah, bagus kan daripada pakai sapu tangan bekas kita pilak apa? Bersihin banyak kuman, virus ya. Lebih itu. Jadi murah, gampang didapat, pakai kembali ya. Itu nutupnya. Oke, ya. Jika perdarahan dengan menekan langsung, ya udah ditutup, terus ditekan, ya. Atau ketika bapak dan ibu masih mengalir, misalkan ditutup, masih mengalir, ya, beri penekanan, masih mengalir juga, pasti di titik tekan. Titik tekannya mana aja sih? Nah, sebentar ini gambar-gambar dulu ya. Jadi gambar-gambarnya pada luka tusuk, jangan dicabut benar. Nah, kalau ada luka tusuk ini, jangan dibuka nih. Ya, jangan dicabut. Kenapa nggak dicabut? Karena sebagai tampon, ya, perdarahan. Tinggal dibersihkan aja bagian luarnya, difiksasi tuh. Ya. Tuh, kalau seperti ini, bapak menemukannya, tutup saja pak. Jangan dimasukin lagi tuh. Ya, begini, tutup aja dengan kasar, ya, atau tadi dengan softtek misalkan, pembalut juga saya dilembabin, tutup. Ya. Ya. Jadi jangan ditutup. Yang mudah-mudah aja. Nah ini teknik menentukan, pokoknya bapak ingetin aja nih. Kalau ketemu dengan kasus luka, tutup, ingat 4T. 4T itu apa? Tutup, tekan, tinggikan pada anggota gerak, atau titik tekan. Titik tekan mana sih titik tekan? Nih, titik tekan nih pak. Lukanya di mana? Misalkan di sini. Lukanya di sini misalkan. Yang ditekan mana? Ini atasnya. Kalau misalkan lukanya di sini. Lukanya di atasnya. Pokoknya ini titik tekan. Pasti berdenyut coba. Mana yang berdenyut? Titik sini. Itu yang berdenyut. Nah, itulah darah itu tadi yang mengalir dari situ. Ya, arteri apa, vena apa, ya. Jadi itu yang dititikkan. Kalau misalkan pendarahannya hebat, nggak berhenti, udah dia nggak berhenti. Ya. Oke, itu kalau luka gitu aja gampang. Kalau demi luka, ingat 4. Kalau ketemu luka, ingat apa? Apa yang pakai? Betul? Nah, gampang kan? Pakai apa? Pakai apa aja. Ya, pakai apa aja. Yang penting pertama tadi dibersihkan dulu dengan air mengalir, ya, baru ditutup. Oke, udah gampang kan? Karena kalau fraktur, kalau patah tulang, nah fraktur atau patah tulang. Kondisi ketika tulang mengalami patah sehingga bentuk atau bahkan posisi berubah, tandanya ini. Pegang nyeri, ya, perubahan bentuk, jadi bentuknya ada beda lah, ya, kalaupun ada patahnya di dalam, bentuknya akan beda. Kalau patahnya di luar, kelihatan. Kalau di dalam, biasanya ada bentakan, kayak gitu ya. Nah ini tandanya. Kalau bapak ibu melihat orang jatuh, ada tanda-tanda ini, wah ini patah tulang. Ya, diapain kalau melihat kayak gini? Korbannya, nah, ya. Nah ini tertutup nih, kan nggak kelihatan. Jadi kalau ini sih jelas terbuka ya, jadi kelihatan. Kalau ini agak susah nih, kelihatan. Bahaya mana? Hah? Bahaya semua sih. Kalau bapak ibu tahu, ya mungkin bahaya karena tadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita tahu tanda-tandanya, ya lalu ini tiba-tiba shock aja pastinya, tiba-tiba nggak sadar aja, karena perdarahan hebat di dalam, ya shock terjadi shock. Oke ya, jadi ini kalau terus kembali kita ngapain sih kalau kita menemukan korban kayak gini? Ya, diapain? Oh ini macam-macamnya ya. Oke, tuh kurang tuh. Jadi kayak gini retak doang, dan itu macam-macam. Tapi tindakannya sama kalau buat berbadan diri. Diapain? Begini. Di bidai, gitu. Kalau kita pakai itu, ini namanya bidai, ya. Di bidai. Bidai pakai apa? Pakai kayu aja pak. Pakai kayu pohonan. Patahin tuh kayu pohonan. Ambil 2 atau 3 gitu kayak gini. Misalkan patahnya di sini. Nah, jadi yang penting kalau ini namanya bidai ya. Dipakai pakai kayu 2. Kalau 2 kanan kiri. Kalau 3 kanan kiri bawah. Kalau 4 kanan kiri bawah atas misalnya. Ya. Pokoknya lihat aja. Nah bidai kayak gini. Tulangnya mana frakturnya? Kalau tulangnya misalkan di daerah sini. Yang penting prinsipnya adalah melewati 2 sendi. Kalau misalkan patahnya di sini pak nih, sini ya. Pembidainya melewati 2 sendi. Sendi pergelangan tangan sini sama sendi sini. Udah lewatin 2 sendi ini. Kalau misalkan di paha patahnya, berarti 2 sendi. Sendi mana? Lutut sama ini. Sampai sini, ya. Jadi lebih baik dari bawah sampai atas. Tapi kalau di sini doang, di bagian apa kaki bawah, udah sendi ini sampai sini aja.
Ya, itu dipidai. Pokoknya kalau menemukan korban kecelakaan, itu apa pun tidak aja, ambil kayu terus ikat. Yang penting dia nggak ada pergerakan, itu aja. Satu bawa rumah satu. Ya, oke. Ini ya, nanti ditanyakan jawaban. Nah, kalaupun menemukan korban bunuh kecelakaan, bapak ibu tetap pemeriksaannya dari sini. Lihat napasnya dulu ya, seperti ada. Oke, tadi patah tulang, ini fraktur. Ini dislokasi. Lokasi itu berarti sendi. Kalau patah tulang tadi tulangnya, kalau dislokasi sendinya. Penanganannya sama aja, penanganannya di apa tadi di bidai. Kalau sendi pembidaiannya melewati dua tulang. Kalau patah tadi melewati dua sendi, kalau dislokasi melewati dua tulang, tulang bawah ini, tulang atas. Misalnya sini udah sampai sini, lewati dua ini, jadi kayunya sampai sini. Ya, supaya imobilisasi, supaya nggak gerak ini. Supaya ya, oke. Ya, pindah korbannya atau pindahkan dulu. Tergantung kita lihat pasiennya gimana. Posisi pasiennya aman nggak? Kalau aman habis itu pindahkan dulu. Kalau nggak aman, pindahkan dulu. Gimana tindakannya nanti? Gimana cara ngangkatnya? Ya. Jadi tergantung kan tadi prinsip pertolongan kita adalah aman ini, aman lingkungan, aman korban. Kalau kita nolong di situ aman, bidai dulu. Kalau nggak aman di tengah jalan gitu, wah mau bidai, mobil udah selesai, nggak mungkin kan? Pinggirin dulu. Ternyata diangkat dulu, gimana caranya? Ada caranya. Ya gitu Pak ya. Jadi lihat ikonnya, jadi lihat kondisinya. Boleh tindakan dulu, boleh tindakan dulu, tergantung. Oke, sudah. Nah ini, tadi pertanyaan tadi nyambung ya. Pemindahan dan pengangkatan korban. Ini simpel aja. Kita harus mengetahui panduannya ketika kita memindahkan korban. Oke, pertama adalah nilai beban Pak yang akan kita angkat. Kedua, kita harus tahu kemampuan diri dan rekan kita. Gitu. Jaga jarak kedua lengan 30 cm menghadap ke depan. Jadi nggak atur tangan nih. Jarak kaki pun ternyata diatur. Ini panduan saja. Mau dipakai silakan, nggak juga silakan. Tapi ini baik untuk mencegah cedera kita dan pasien. Jadi nih jarak 30 cm. Tangan atau tangan ini 30 cm. Kalau gini kan terlalu datar. 30 cm segini ya. Nah seperti ini. Menghadap ke depan. Jadi fleksi. Ini lebih kuat daripada begini. Jadi gini ya, 30 cm gini. Maksudnya itu. Regangkan dan posisikan kaki. Regangkan dan posisikan kaki. Jadi kaki sejajar dengan bahu kita. Enggak usah bahu. Kayak gitu. Ini sejajar dengan bahu. Biar enak. Jongkok dan jaga punggung. Jongkok, jangan kita jongkok kalau nggak mau ngangkat korban. Jangan kalau gini apa nih? Bungkuk. Yang ada gini seperti ini Pak. Di jongkok kayak gini kalau ngangkat korban. Nah pasti bapak ibu nih suka ganti galon kan di rumah. Pasti makanya dengan bungkuk kayak gini. Ya enggak? Ya nggak suka gini ya? Ganti galon air. Kayak gitu. Sekali dua kali nggak terasa. Tapi kalau dilakukan berkali-kali, apa yang terjadi? Sakit pinggang sebagainya. Nah, mulai besok Pak, Bu, kalau ganti galon, jongkok. Begini, baru peluk tuh galon, angkat, baru ditaruh ya. Jadi pakai tulang-tulang panjang, pakai tulang kaki kanan, nggak pakai punggung. Punggung ini kekuatannya lemah ya, nggak kuat ya, untuk menahan beban yang berat. Oke, jadi jongkok ya, dekatkan tubuh, ya, jangan memutar. Maksudnya jangan memutar saat ngangkat galon, jangan langsung muter. Jadi selesaikan mengangkat, baru kita mau putar, gunakan. Ya, ini panduan-panduan. Oke. Nah, panduan di atas berlaku saat menarik ataupun mendorong. Menarik, mendorong, mengangkat, ya. Ini panduannya ya. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu memindahkan panduannya. Teknik pemindahannya ada dua teknik. Pertama adalah pemindahan darurat namanya. Pemindahan pasien ketika dalam keadaan yang membahayakan baik dari lingkungan maupun penyintas sendiri. Yang tadi korbannya nggak mungkin dilakukan tindakan di situ. Pindahkan dulu. Nah, apa aja pemindahan darurat? Nah ini pemindahan darurat antara baju, lengan, spray, ini macam-macam pemindahan darurat Pak. Ya, disesuaikan dengan kondisinya. Mana yang mungkin? Gitu. Kalau di kebakaran, situasi kebakaran gedung misalkan ini kebakaran. Gimana sih cara kita memanjakan korbannya? Berarti dengan cara ini vektor berat. Ini kalau kebakaran di gedung, di sini ada oksigen nggak Pak? Di ruangan ini ada nggak? Kira-kira ada di mana? Nah di bawah. Makanya kalau mau nyari akses keluar, jangan posisinya lari di sini Pak. Kita kalau keluar, kalau bisa
merayap. Posisikan ya, muka kita ini ada di bawah ini, karena oksigen itu ada di bawah 30 tapi 50 cm dari lantai itu oksigen. Nah, makanya merayap ukuran sambil kita cari akses tuh, sambil kita cari oksigen. Kalau gini, yang kita hirup apa nih? Kalau kita lari di sini, CO, racun. Lama-lama lemes kan? Lemes jatuh pingsan. Kalau merayap, kita tetap hirup oksigen. Kalau nggak ada benda-benda yang jatuh menimpa kita, itu kita insya Allah selamat. Tapi ketika ada reruntuhan itu beda cerita ya. Saya mengenalkannya itu aja. Di mana sih oksigen adanya? Jadi cari akses bisa keluar. Nah, pemadam pun orang gitu kan ditarik, dianya ngirup. Tapi seringnya dia bawa oksigen kalau pemadam kebakaran tuh. Kalau kita misalnya terjebak di kebakaran, caranya gitu ya. Caranya tuh. Oke. Nah ini gambar-gambarnya nih. Carikan baju kayak gini, carikan selimut, carikan lengan, atau dijibekerin, digendong, atau kayak gini nih, safety carry, safety drag. Nah, begini nih nolong nih di kebakaran nih kebanyakan nih, seperti ini. Jadi posisi penolong ini marah ke bawah, ya, atau ke kiri kayak gini lah. Inilah pemindahan darurat seperti ini. Tapi disesuaikan dengan kondisi, ya. Oke. Ada yang kedua pindahan non darurat, karena ini mah sudah aman. Jadi kita pindahkan dulu, korbannya baru dipindahkan. Seperti apa aja sih? Nah ini pengangkatan jenitas, pengangkatan langsung dari lantai, pengangkatan dengan LC atau dari hidrolik. Jadi ini teknik pengangkatan yang darurat. Kita bisa lakukan tindakan, baru kita tindakan pasiennya. Korbannya. Ini gambarnya apa ya? Gambar kayak gini nih. Bisa main beca-becaan kayak gini. Nah, ya berdua bisa kayak gini. Nah ini namanya non darurat. Ada seperti ini nih. Ini pakai LSD. Ini sebenarnya alatnya tuh nggak tahu rumah sakit punya. Nggak punya. Hotel punya ini apa? Papan panjang ini. Nggak ya. Bisa kalaupun nggak ini bisa papan aja, papan panjang. Kalau orang jatuh dari ketinggian, bawahnya harus pakai papan. Jadi kalau misalkan jatuh dari gedung, lantai, itu jatuh. Ngangkatnya itu gimana baiknya? Menggunakan ini, papan panjang. Karena ketika kita tinggal fraktur, patah tulang di belakang, itu lebih nyaman begini daripada digotong. Ya, kalau nggak ada ini, buka aja satu pintu nih hotel, taruh pasien di itu bawa gitu. Pakai daun pintu bisa, artinya papan panjang aja untuk menahan tulang belakang. Ya, ini. Oke, saya rasa ada pertanyaan di sini? Simpel-simpel tapi saya percaya. Nanti di skill baru ya. Ada pertanyaan dari berapa materi tadi? Ada 3 materi ya, 3 materi yang saya jelaskan. Oke, saya rasa sebenarnya dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan Pak, Bu? Cukup, yakin? Oke, baik nanti di praktek banyak tanya jangan ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan di luar kelas ini, seperti ini. Baik, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo. Kita mau break terus, oh, break dulu aja ya. Sebelum kita praktek, tapi sebelum kita break, kita berikan contoh dulu perayaan tentang bagaimana kita melakukan RBC atau resusitasi janin baru. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Yusuf. Setelah diperagakan, baru kita bagi dua gitu ya, karena ada 2 manapun RBC, kita bagi 2 kelompok. Boleh Pak, kalau untuk sekarang silakan, kalau memang tidak mau break dulu ya Pak. Dia di bawah. Silakan tadi dulu biar ya. Tapi mungkin kita bahas ini berapa menit Pak? 10 menit doang. Kelar. Ya. Karena tempatnya di sini aja ya, biar gak usah jauh-jauh, mungkin 10 menit atau 12 menit ya. 10 menit Pak ya. Monggo silakan langsung saja Pak. Ya, yang dikasih udara dari perut setengahnya aja, nggak usah meledak baru trauma deh. Ya, jadi separuhnya aja, intip aja dari dinding dada udah naik apa belum? Ya, itu aja sampai situ udah cukup ya. Itu kalau mau ngasih mau tumor. Nah, yang kita mau praktekin di sini kalau BVM, kalau pakai bed valve mask, ini namanya BVM atau bed valve mask. Kalau nanti punya alat seperti ini, yang ada kecilnya ini adanya di hidung posisinya. Yang lebar di bawah itu yang di dagu. Ya, kemarin tuh film Ikatan Cinta bener-bener ya. Dibalut dong itunya maskernya gitu ya. Yang harusnya di dagu dari di hidung ya di dagu udah gitu ya. Oke, nah jadi modelnya seperti ini nanti ya, ditutupin kemudian diangkat. Nah sekarang kita mau coba untuk praktekin gimana kalau terjadi henti jantung. Oke, ada pasien
henti jantung, ada pasien tidak sadarkan diri. Saya nggak tahu dia henti jantung atau tidak. Ada pasien tidak sadarkan diri. Yang kita lakukan pertama kali adalah 3A dulu. Apa itu 3A? Aman diri, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri apa? Diri sendiri harus pakai APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Pakai masker, kalau punya apron boleh pakai apron atau Google. Lihat apron itu yang buat masak, tahu ya? Oke, boleh Google. Kalau enggak, boleh seperti ini standar. Kemudian kalau kamu punya sarung tangan, teman-teman bisa ganti plastik. Pokoknya modifikasi aja, yang penting ada alatnya aman ya. Oke, sudah 3A, kemudian aman diri, aman lingkungan. Nah, pastikan dulu lingkungannya aman, jauh dari benda-benda tajam. Kemudian habis itu aman pasien. Pasiennya diletakkan di tempat yang apa tadi? yang aman. Aman tuh di mana? Boleh nggak di kasur? Nggak boleh. Kalau dia ini ketemunya di kasurnya ibis gimana? Turunin. Turunin, berarti harus di tempat yang datar dan keras. Oke, 3A selesai, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Masuk yang kedua. Yang kedua adalah cek respon. Kita mau tahu di pasien ini nggak sadar bener atau cuma tidurnya gablok, dibangunin nggak mau, gitu ya. Ya, yang pertama tekniknya kita panggil dulu. Oke, panggil. Sadar nggak nih? Nyaut nggak? Pak. Nah, nyaut nggak? Oh, nggak ada sautan. Berarti ada respon. Masuk ke yang kedua. Mungkin tidurnya gablok, kita rangsang nyeri. Rangsang nyerinya di mana? Diulek. Tuh kayak Bang Ingo. Yang belakang kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan boleh berdiri. Habis ini kita praktek semuanya ya. Oke, diuleknya di bagian mana? Di bagian sternum. Sternum itu tulang dada atau di bagian periorbita. Periorbita itu di sekitar mata. Diulek, ya. Dulu dicubit di puting susu, sekarang udah nggak boleh, ya. Nggak etis. Nanti masnya foto, dibilang pelecehan nanti ya. Oke, dirangsang nyeri. Kalau dia dirangsang nyeri tidak sadar juga, nah berarti teman-teman wajib panggil bantuan. Aktifkan SPGDT, call for help. Tolong, ada pasien tidak sadarkan diri, panggil ambulans terdekat atau rumah sakit terdekat, dan pastikan ada orang yang nontonin. Ya, jadi harus ada orang yang nontonin buat jadi Saksi. Tapi jangan bilang Pak sini Pak jadi saksi saya Pak. Belum apa-apa nanti orangnya udah kabur kalau nggak mau ya. Jadi pastikan ada yang lihat apa tindakan yang teman-teman lakukan. Setelah call for help baru masuk ke yang keempat tadi ya. Yang keempat cek nadi karotis. Nadi karotis ada di sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu? Kanan kiri. Coba pegang nadi karotis Bapak Ibu semua sekarang, kanan kiri. Kalau ada yang tidak ada nadinya boleh sini saya bantu yang kiri. Ada semua yang kanan kiri ya? Rasakan denyutannya, itu denyutan normal. Kalau ada yang lebih lemah dari itu berarti ada masalah. Ya, yang sekarang teman-teman raba itu yang normal. Oke, raba nadi karotis berapa lama? 5 sampai 10 detik. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh juga terlalu sebentar. 5 sampai 10 detik. Kalau mau ngeraba pakai 2 atau 3 jari. 2. Ya, bisa dua-duanya, tapi tidak boleh pakai ibu jari. Karena ini ada denyutannya juga. Nanti teman-teman rancu dirasa denyutan pasien atau denyutan tangannya. Ya, jadi 2 atau 3 jari ke arah penolong. Dari dapur tarik ke arah penolong. Yang nolong dari sebelah sini bangunnya tariknya ke kanan. Jangan ke sebaliknya. Kalau teman-teman ke sebaliknya, kalau saya melihat ini pasien bukan mati serangan jantung nih. Jangan-jangan mati karena di cekik ya. Hati-hati banyak kamera sekarang ya. Oke, periksa ke arah ini, nadi karotisnya ke arah penolong 5-10 detik. Kemudian raba ada nadinya nggak Bang Mul? Tidak ada. Terus diapain Bang Mul? Kita lakukan RJP. Oke, lakukan RJP. Posisi RJP-nya di mana? Nah ini yang paling penting. Di tengah-tengah tulang dada atau sejajar puting susu. Yang ditaruh adalah punggung tangan. Lihat ya, taruh di tengah-tengah tulang dada. Terus kunci sama tangan sebelahnya. Udah? Nah, taruh semua jari-jarinya ke badan pasien. Posisinya tegak lurus. Nih, kayak Bang Mul tegak lurus ya. Nah, tidak boleh pakai sikunya tidak boleh ditekuk. Kalau ditekuk berarti teman-teman pakai kekuatan bicep. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Oke, sudah 30 terus kita kasih napas. Ingat yang tadi kecil adanya di Atas. di atas di hidung. Tangannya ditekan ke mulut dan hidungnya, kemudian
kepalanya didomakin. Nah, didomakin ya. Tapi ingat, kalau teman-teman curiga ada patah tulang leher, misalnya pasiennya jatuh dari ketinggian, palanya nggak boleh didomakin, tambah parah nanti. Palanya lurus aja gini, ya. Oke, masukin berapa kali? 2 kali, kan rumusnya tadi 30 banding 2. Oke, masuk 2. Nah, lihat ya, dinding dadanya kembang. Nah, oke, 30 banding 2. Itu hitungannya baru 1 siklus. Kita harus berapa siklus? 5. Lanjut, masuk siklus kedua. 3. Lanjut. Napas berapa kali? 2. Oke. Beda dengan bapak yang kecil gitu ya. Bukan body shaming ini ya. Kenapa begitu? Jadi kalau bapaknya besar, lansianya kurus kering nih gitu ya. Bapak jangan keluarin semua berat badannya. Jadi tahan sedikit. Sebenarnya kurang lebih sepertiga tebal dinding dada, kurang lebih masuknya. Sebenarnya kalau di buku-buku literatur Amerika punya, dia ngasih taunya 5 cm. 5 cm ya. Tapi kan susah nyentiin ya. Bapak lihat aja nih. Ini pantom saya tebal dinding dada gini nih. Gini ya. 5 cm berarti kurang lebih tekanan saya sepertiganya. Ya. Jadi jangan juga terlalu mentok tebal, nanti dia patah. Jangan. Nah, pertanyaannya gini, kalau udah terlanjur patah, Bapak mau lanjut atau mau hentikan? Nah, sebenarnya yang paling baik adalah dilanjutkan. Ya, karena patah tulang masih bisa nunggu 6 sampai 8 jam, kalau jantung 4 harus dibunyikan. Ya. Berdetak dulu karena yang ngoper darah yang kayakan oksigen ke seluruh tubuh itu si jantung. Begitu dia nggak ngoper, napasnya mati, otaknya mati, semuanya mati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan bagus, kalau anak-anak gimana? Nah, kalau anak-anak Bapak pakai 1 tangan. Terus kompresi lagi. Bapak capek? Oke, change. Tukar ke sini. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau tukar, jedanya pokoknya kalaupun mau jeda cuma boleh sekitar 5 sampai 10 detik ya. Jadi jangan terlalu lama jedanya juga ya. Oke, yuk silakan. Langsung lah, nggak usah mikir karena nadinya belum ada tadi. Kakinya enak.